students. Welcome again to English lesson with me, Ustazah Ulfi. Well, Solih-Soliha, how are you today? Are you ready for English today? Because today we are going to learn about asking for and giving suggestion and expression of agreement and disagreement. But before we start our lesson, let's recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, these are our lesson structures of today. Okay, please pay attention to the lesson that I will give and don't forget to take some note. Well, Solih-Soliha, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang purpose atau intention, ya bagaimana menyatakan tujuan atau niat. Nah, today kita akan membahas tentang asking for and giving advice atau suggestion. Ya, jadi what is advice or suggestion? Advice atau suggestion adalah sebuah opini yang ditawarkan seseorang tentang apa yang kamu harus lakukan dalam situasi tertentu. Nah, secara leksikal, advice atau suggestion ini artinya adalah saran, ya. Jadi, asking for and giving advice atau suggestion itu adalah bagaimana ungkapan untuk meminta dan memberi saran atau masukan, ya. Okay, next. Ini adalah expression how to ask for and give an advice or suggestion. Ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk meminta dan memberi saran. Nah, kata yang paling umum dipakai, nih yang ini ya, untuk menanyakan advice atau suggestion adalah should. Ya, jadi biasanya kalau kita mau menanyakan saran atau masukan, should itu dipakai. Nah, contohnya, what should we have breakfast for? What should we have breakfast for? Nah, sementara terms atau ungkapan yang dipakai untuk memberikan advice atau suggestion adalah should atau ought to, ya. Nah, ini should dan ought to dipakai untuk general advice atau saran umum. Sementara kalau had better itu biasanya untuk strong advice, ya, atau warning. Jadi masukannya keras, ya, sarannya saran yang betul-betul harus dilakukan. For example, you had better drink your medicine or you will get sick. Nah, kemudian ada juga penggunaan why not atau why don't you. Mengapa tidak? Why not you go to the dentist, for example. Nah, sometimes, kadang-kadang, maybe, kemudian perhaps, atau I think. Nah, digunakan untuk memperhalus advice atau suggestion. Jadi sebelum kita mengungkapkan saran kita atau masukan kita menggunakan kata-kata ini, ya. Nah, maybe-nya atau perhaps atau I think. Nah, contohnya, I think you should wake up earlier so you won't miss the bus. I think you should wake up earlier so you won't miss the bus. Aku pikir kamu harus bangun lebih awal jadi kamu gak akan ketinggalan bis, ya. Jadi lebih halus, ya. Okay, next. Nah, kita maju ke agreement atau disagreement, ya. Nah, agreement adalah ungkapan yang menyatakan bahwa kamu menyetujui pendapat seseorang. Nah, kalau tadi kan meminta dan memberi pendapat, nah sekarang responnya nih, apakah agree or disagree, apakah setuju atau tidak setuju. Nah, kalau tadi agreement menyatakan bahwa kamu menyetujui pendapat seseorang,
Nah, sementara disagreement adalah ungkapan yang menyatakan bahwa kamu tidak sependapat atau tidak menyetujui pendapat seseorang. Oke, paham ya? Agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. Oke, nah ini adalah expression of agreement and also disagreement. Nah, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan persetujuan atau tidak adalah, nah ini untuk nanyanya ya, setuju atau enggaknya. Biasanya adalah do you agree? Nah, do you agree? Atau dalam situasi tertentu dapat digunakan what do you think? Oke. Nah, terms of agreement-nya, nah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuannya diantaranya ada I agree with you, absolutely, so do I do too. Okay, mistype ya, without L, I do too, I think so, exactly, dan me too. Kemudian terms of disagreement-nya, ya, ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuannya ada I don't agree with you, absolutely not, I disagree, I don't think so, I'm not sure about that, neither do I, atau I don't either. Ya. Okay, now let's check out the examples. Ya. Ini ada two conversation. Let's check the first conversation from Davina and Haura. What is your advice to make a delicious cake? What is your advice to make a delicious cake? Nah, ini menanyakan sarannya. Jawabannya, you should follow the recipe and the instruction of making it. Nah, ini sarannya menggunakan should. Do you agree with me? Nah, ini asking for agreement. Dan jawabannya, yes, I agree with you. Ya, aku setuju dengan kau. Ini agreementnya. Now let's check the second conversation. What should I do not to get sleepy during the class? Nah, ini meminta saran. Apa yang harus aku lakukan biar gak ngantuk sepanjang kelas? You should not stay late at night and not to skip breakfast. You should not to stay late at night and not to skip breakfast. Nah, ini memberikan advice atau suggestion menggunakan should. Kemudian ini menanyakan agreementnya. What do you think of it? What do you think of it? Bagaimana menurut kamu? Yes, I think so. Nah, ini dua-duanya agreement ya. Kalau nggak agree berarti you can say no, I disagree with you, or I don't think so. Okay, boys and girls, solih-solihah, let's sum up the material for today. We have learned about asking for and giving advice. Tadi secara umum menggunakan should ya. Tadi harusnya kalian sambil dicatat termsnya apa saja yang bisa digunakan. Selain should ada ought to, ada had better ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang lainnya. Kemudian setelah itu we also have learned about expressing agreement and also disagreement ya. Bagaimana menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan ya. Ada I agree with you, I have the same opinion with you, I do think so. Atau kalau disagreement tadi ada I disagree with you, atau neither do I, dan lain sebagainya. Okay, boys, girls, try to comprehend the material. If you have any question, feel free to ask. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson. Bye.